Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pertama tentu kita bersyukur pada Allah, salawat dan salam dan tercurah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ya surat Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Fa in amanu, maka jika mereka beriman, ini adalah al-kuffar min ahlil kitab wa ghairihim, khusus di ayat sebelumnya penekanan kepada Bani Israel, para Yahudi, karena kisah sebelumnya adalah kisah Nabi Yakub. Israel itu adalah lakop kepada Nabi Yakub, jadi Bani Israel adalah anak keturunan Nabi Yakub. Jadi dalam Islam memang keturunan bukan segalanya. Keturunan yang baik adalah modal kebaikan. Tetapi Bani Israel itu turunan Nabi. Sebutan Israel itu turunan Nabi. Kalau tidak hati-hati tidak bisa ya mensyukuri kedudukan tersebut, akan mengakibatkan sesuatu yang fatal ya, karena bertemu banyak nabi tidak beriman kan fatal. Bimisli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ini merujuk kepada yang sebelumnya, yakni minal iman bi jami'i kutubillah wa rusulih, yakni iman kita harus ya mencakup seluruh kitab, yang tentu seluruh kitab yang dimaksud adalah dengan belajar Al-Quran itu sebenarnya kita beriman kepada seluruh kitab, karena hal-hal yang berada pada kitab-kitab terdahulu yang masih berlaku ditulis lagi oleh Al-Quran. Kalau yang tidak berlaku baru tidak ada dalam Al-Quran. Kemudian warusulih, dan beriman kepada semua rasul dengan cara ikuti saja ajaran Nabi Muhammad SAW, itu sudah mencakup seluruh rasul. Maka penekanannya yang lalu dan diulang oleh Ibnu Katsir dalam penjelasan ya ayat 137 ini, walam yufarriqu baina ahadin minhum, jangan pernah kita ini yang membedakan satu rasul pun. Jadi kita mengatakan misalnya agama Nasrani atau saat ini adalah pengikut Isa, itu salah besar, karena berarti kita telah ya menyematkan Isa itu seolah-olah ya mengajarkan ketuhanan seperti itu, atau mengatakan bahwa ya Bani Israel berarti mengimani kitab Nabi Musa, atau dia umat Nabi Musa. Nggak bisa begitu, karena ya dengan datangnya Rasulullah SAW maka itu semua ya sudah ibaratnya hukum-hukum yang terakhir adalah yang dibawa Rasulullah
fa in tawallau ay anil haqqi ilal batil ba'da qiyamihul hujjati ilaihim. Kenyataannya mereka Yahudi yang ada di Madinah saja itu yang masuk Islam yang terkenal cuma satu saja, Abdullah bin Salam, itu satu. Yang lain susah banget untuk masuk Islam gitu ya. Jadi yang susah masuk Islam itu adalah Yahudi ya. Ya. Makanya ini membicarakan tentang bagaimana ya Yahudi itu sudah faham semuanya ya, saat itu ya. Maka fa innama hum fi syiqaq fasayakfikahumullah. Kalau mereka tidak mau mengikuti ajaran ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berada dalam kesesatan. Lalu kemudian fasayakfikahumullah, hanya Allah lah yang akan menolong kita. Asalnya fasayakfika itu fa, maka sa akan, yakfi itu cukup, ka bagimu, Allahu Allah, maka akan cukup bagimu Allah. Ini kalimat ya fasayansurukallah ya, ahli tafsir menyebut ya cukup Allah yang akan menjadi penolongmu. Yang jadi renungan Ibnu Katsir di dalam menjelaskan potongan ayat fasayakfikahumullah itu menulis riwayat tentang Utsman bin Affan saat beliau dibunuh sedang membaca Al-Quran dan di ayat ini jadi ada tetesan darah dalam kalimat maka Allah akan menolongmu. Menarik kan, wafat, dibunuh ya, kemudian cukuplah Allah penolong bagimu. Makanya meninggal itu juga bagian pertolongan Allah kan. Jadi kita harus mulai luaskan bahwa meninggal itu ternyata, jadi kalau selama ini kan namanya ditolong Allah nggak mati-mati. Wah, berarti tolong Allah terus gitu. Jadi seolah-olah kalau meninggal nggak ditolong Allah, padahal meninggal lagi baca Al-Quran, dibunuh oleh musuh, kan berarti apa? Itu ditolong Allah. Kelihatannya saja tidak enak gitu ya. Makanya ya, ini walaupun tidak ada keterangan khusus, tapi kita bagi yang belajar ya kan harus berpikir kenapa ya Ibnu Katsir menulis riwayat tentang Utsman ya wafat, kemudian tetesan darahnya itu ada ya, walaupun sudah memudar katanya ada dalam ya mushaf yang Utsman pegang itu, dan di situ ditulisan fasayakfikahumullah, maka Allah cukuplah Allah penolongmu. Kan kalau Yahudi yang menjelaskan tinggal dibalik tuh, wah, berarti Tuhan kamu lemah banget, jadi dia mati ya, karena Yahudi ngitungnya hanya dunia. Tetapi bagi kita, bagi ahli tafsir ini menyebut itulah pertolongan Allah. Ini kan sama dengan ya, ketika Rasulullah membunuh ya, Yahudi itu, padahal lagi membunuh gitu, Rasulullah menyebut ini rahmat Allah bagi Yahudi gitu. Kenapa dibunuh rahmat Allah bagi Yahudi? Karena kalau dia dibiarkan hidup, nambah lagi dosanya, nambah lagi kejahatannya. Dijelaskannya seperti itu. Wa huwas sami'ul alim, dan Allah ya, ukuran pertolongan Allah itu adalah seperti apa ya kabar yang didengar oleh Allah dalam kematian itu, dan seperti apa ya yang telah diketahui oleh Allah keadaannya dalam meninggal itu. Kalau ditolong nggak meninggal mah gampang, selamat itulah ditolong saat tidak meninggal. Makanya kaum muslimin mengartikan bisa jadi nanti kalau dagang itu untung ditolong, pas rugi bisa jadi sebenarnya ditolong, asalkan nanti prosesnya yang kita nilai.
Karena ya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Kenapa kecenderungan kalau selamat ditolong, kalau nggak selamat ditolong? Kalau dagang rugi nggak ditolong, kalau untung baru ditolong. Ternyata hidup kita ini depannya ini indah. Sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Iman Islam ya, petunjuk Allah itu Allah ibaratkan bagaikan celupan, cuman dicelup saja gitu ya. Nanti dalam hadis-hadis, dalam tafsir pendidikan, ini pendidikan Allah. Kemudian Allah mengatakan tidak ada yang lebih baik dari pendidikan Allah. Ulama tafsir ya, mayoritas mengatakan, baik Al-Dhahak ya, Ibnu Abbas, Mujahid, Abil Aliyah, Ikrimah, Ibrahim, Hasan ya, Qatadah mengatakan bahwa ya sibghatallah itu adalah dinullah, Islam gitu. Islam. Jadi kenapa tadi ya, kok belum bisa memahami bahwa rugi itu pertolongan Allah, mati itu pertolongan Allah? Karena celupannya belum sempurna gitu ya. Apa yang dicelup ini kita bisa merujuk ke surat An-Nur ya. Surat An-Nur itu ayat 35 sampai 37, surat 24. Ini ayat An-Nur dinamai surat An-Nur karena ada ayat 35 ini. Allahu nurus samawati wal ard. Dialah Allah ya, cahaya langit dan bumi. Masalun nurihi kamiskatin fiha misbah ya, perumpamaan cahayanya ya, kamiskatin ya, seperti sebuah lubang yang tidak tembus ya, tempatnya. Fiha misbah, di dalamnya ada pelita. Kemudian al-misbahu fi zujajah, pelita itu dalam tabung kaca. Az-zujajatu ka'annaka kaukabun, dia seperti ya planet atau bintang-bintang. Ini kalau Bapak baca ini pusing apa maksudnya ya kan gitu ya. Nanti ujungnya adalah nurun ala nur, cahaya di atas cahaya yang berlapis-lapis. Di sini kan sampai ya disebutkan misalnya ya, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi ya, pohon zaitun ya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi. Jadi minyaknya aja bercahaya juga. Jadi cahaya ditempatkan dalam wadah yang bisa memantulkan cahaya, semuanya dalam keadaan bersih, maka itulah yang disebut cahaya di atas cahaya. Dan ahli tafsir menyebut di situ adalah apa? Iman, Al-Quran, hidayah. Kenapa disebut sibghah? Celupan ya. Jadi kalau digabung kita fahami bahwa Islam kita ini tugas pertama itu sebenarnya adalah bersihkan dulu wadahnya. Jadi kita ini, Allah itu cahayanya selalu terang. Masa jangankan Allah, ini lampu ini cahayanya terang. Maka ketika kita melihat ayat itu kan apa? Begitulah gambaran petunjuk Allah. Sehingga
tugas kita itu yang pertama, wadahnya apa sih? Wadahnya hati kita. Jadi hati kita harus sebening lentera tadi, yang apa, kayak kaca. Maka nanti kalau cahaya Allah masuk, ya kita ini bukan sumber cahaya, tapi kita tugasnya hanya memantulkan cahaya. Jadi Allah kasih cahaya, ya seperti ruangan inilah. Kalau ruangan ini ya atasnya semua dicat hitam, kira-kira cahayanya gimana? Ya redup kan. Nah makanya sebenarnya di poin ini begitulah ya, cahaya iman dan Al-Quran serta hidayah itu kalau berada dalam ya diri seorang mukmin itu kayak begitu. Maka diri seorang mukmin itu adalah orang mukmin yang membersihkan wadah-wadahnya ini, bersihkan hatinya. Saat ini kalau kita wadahnya nggak bersih, sampai ulama itu menyebut wadah itu kayak gelas ini kan gitu ya. Gelas ini kalau bersih, diisi minuman apa saja enak minumnya. Coba kalau gelasnya kotor, udah jelas kotor, banyak kotorannya, dikasih minuman apa saja mau nggak kita minum? Jadi ya, di samping isinya bersih, yang paling penting untuk mendapatkan ilmu adalah hati kita harus bersih. Hati kita harus bersih. Sehingga kalau disebut celupan Allah itu, celupan yang paling bagus kira-kira pada ya sesuatu yang masih netral atau yang warnanya sudah warna lain. Bahasa kita ambillah, tadi kan putih gitu ya. Kalau warna putih dicelup warna lain cepet gitu. Tapi kalau warnanya hitam, dicelup apa saja bisa nggak kelihatan gitu, bisa belang, bisa nggak kelihatan. Makanya ya di sini itu gambarannya hidayah Allah itu bagaikan lampu itu. Nah kita sekarang kan semua Allah kasih hidayah asalnya kan. Nah terserah, kalau orang kafir itu dia baru cahayanya terhalangi kan, cover, ada cover, tapi ya di dalamnya belum tentu kotor gitu. Makanya orang kafir itu, kalau orang kafir itu baik hebat, tinggal covernya dicabut langsung apa? Terang juga cahayanya, karena asalnya bersih. Nah, yang agak harus berjuang tuh kita gitu ya. Karena orang beriman itu kadang-kadang ada kena banyak penyakit kemunafikan, ada juga dosa-dosa. Jadi kalau munafik, saya gambarkan munafik dulu lah. Kalau munafik itu Pak, dia tidak tertutup, berarti cahayanya sudah apa? Masuk. Cuman ya hatinya yang dia apa? Dicat hitam. Jadi gimana? Walaupun dia cahaya, hatinya yang dikasih noda hitam. Jadi apa? Cahaya Allah nggak bakalan mancar. Tapi lebih parah mana antara kafir dengan munafik? Munafik, karena kalau kafir mah cuma tertutup saja. Siapa nanti bisa nyingkap tutupnya langsung apa? Terang juga, karena asalnya ya, kecuali orang kafir jahat gitu ya. Orang kafir jahat ya hampir berjuang kayak orang munafik nanti, karena apa? Dalamnya juga sudah apa? Sudah gelap-gelap gitu ya. Nah sedangkan orang munafik itu dia cahaya tadinya terang, dia nggak mau, jadi dia apa? Jiwanya itu digelapin begitu. Makanya ketika kita bicara tentang ilmu Allah, iman, nangkepnya dengan apa? Nangkepnya dengan kebersihan hati kita. Dan yang menarik di surat An-Nur ini ya, yang menariknya di surat An-Nur ini, ketika Allah sudah menyebut cahaya di atas cahaya itu kan berarti apa? Cahaya hidayah Allah ya, ditambah nanti ya bersihnya apa nih?
Bersihnya hati kan terang, tapi harus diingat Ibnul Qayyim itu menyebut ya, ruh itu oleh Ibnul Qayyim disebut dua.